Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang penyelesaian beberapa soal ujian tengah semester analisis kompleks yang telah saya berikan 2 minggu yang lalu. Ada 5 soal yang telah saya berikan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan dan berikan contoh cara menyajikan bilangan kompleks. Seperti biasa, kalian apabila diberikan soal harus terbiasa melakukan analisa, yaitu menuliskan informasi apa yang kalian peroleh dari soal, jadi dalam bentuk diketahui, kemudian apa yang diminta dari soal tersebut atau apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana kalian menyelesaikan soal tersebut. Dari soal yang pertama tadi, diketahuinya adalah bilangan kompleks. Kemudian yang ditanyakan di sini cara menyajikan bilangan kompleks beserta contohnya ya ini ya. Maka kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan yang telah saya jelaskan pada pertemuan awal. Cara menyajikan bilangan kompleks itu bisa melalui yang pertama, penjumlahan antara bilangan real dan imajiner sehingga membentuk A plus BI seperti ini. Contohnya misal saya punya di sini 2 plus 3i. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau penjumlahan seperti ini berarti 2 ini adalah bagian realnya sedangkan 3i adalah bagian imajiner. Dan 3-nya sendiri ini adalah koefisien imajinernya. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pasangan terurut. Nah, kalau kita misal punya bilangan kompleks A plus BI, maka pasangan terurutnya adalah A, B. Ingat, tidak boleh dibolak-balik. Di sini untuk yang pertama ini, jadi untuk suku yang pertama A ini adalah yang menunjukkan koefisien real. Sedangkan B-nya adalah menunjukkan koefisien imajiner. Jadi A bagian real dan B adalah koefisien bagian imajiner. Contohnya misal saya punya 2 plus 3i, maka di sini untuk pasangan terurutnya adalah 2,3. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan simbol atau notasi. Notasi umum yang biasa kita gunakan untuk bilangan kompleks adalah Z. Boleh Z1, Z2, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini simpel sekali untuk menyelesaikan ini. Oke, saya rasa ini sangat jelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini diberikan Z1 sama dengan min 3 plus 4i dan Z2 2 min 2i. Dengan menggunakan gambar vektor tanpa menghitung terlebih dahulu, tentukan yang pertama Z1 plus Z2, yang kedua Z2 min Z1. Seperti biasa kita analisa, untuk yang diketahui kita punya dua buah bilangan kompleks yaitu Z1 sama dengan min 3 plus 4i. Z2-nya kita punya 2 min 2i. Yang ditanyakan yang pertama adalah penjumlahan Z1 plus Z2 menggunakan gambar vektor. Yang kedua yaitu Z2 min Z1. Ini yang harus hati-hati. Saya memang memberikan soal seperti ini supaya kalian lebih teliti lagi. Jadi saya tidak memberikan soal Z1 min Z2, tetapi Z2 min Z1 menggunakan gambar vektor pula yang ditanyakan. Oke, karena di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana hasilnya tanpa terlebih dahulu menghitung. Jadi artinya kalian harus menyelesaikan soal ini dengan menggunakan gambar. Maka di sini yang pertama kita lakukan Z1 itu min 3 plus 4i. Artinya kalau dia digambarkan dalam koordinat di sini, ini bidang kartesian. Bedanya di sini bidang kartesiannya untuk sumbu X-nya kita ganti sebagai koefisien bagian real. Sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah koefisien bagian imajiner seperti itu. Min 3 plus 4i artinya di sini koordinatnya adalah min 3,4. Min 3,4. Ini adalah Z1. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana untuk menjumlahkan. Menjumlahkan berarti kita melanjutkan dari ujung bilangan kompleks Z1 ini kita lanjutkan dengan Z2. Z2-nya apa? 2 min 2i. 2 min 2i artinya di sini
kita geser di sini 2 satuan karena positif ke kanan, 1, 2, maka di sini. Kemudian kita geser karena min 2, maka kita geser ke bawah. Berapa satuan? 2 satuan juga. Sehingga di sini kita geser 1, 2. Maka Z2-nya adalah ini. Sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan berarti Z1 plus Z2 itu adalah vektor. Jadi dari titik pangkal yaitu 0,0 dan ujungnya ada di ujung dari Z2 tadi. Yaitu di mana? Di sini berarti koordinatnya adalah min 1,2. Sehingga kita peroleh apa? Z1 plus Z2 adalah sama dengan min 1 plus 2I. Bisa dipahami? Oke, bisa dicek pekerjaan kalian masing-masing apakah sudah benar. Untuk yang kedua di sini seperti yang saya katakan tadi, ini hanya perlu ketelitian saja. Jadi di sini saya tidak memerintahkan untuk mencari hasil dari Z1 min Z2, tetapi dari Z2 min Z1. Artinya apa di sini? Kita gambar terlebih dahulu. Yang kita gambar adalah Z2, bukan Z1-nya. Z2-nya tadi kita punya 2 min 2I. Artinya dia ada di koordinat 2, min 2. 2, min 2. Ini Z2. Lalu apa? Lalu di sini kita punya min Z1. Min Z1 artinya di sini kita kurangi, kita geser, seharusnya min 3, jadi berarti 3 satuan ke kiri, karena bertemu dengan min juga, maka kita geser 3 satuan ke kanan. Untuk yang 4 seharusnya kan ke atas 4 satuan, tetapi karena dia min, maka kita geser 4 satuan ke bawah. Jadi kita ingat 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Disinilah ujung dari min Z1. Sehingga kita punya hasilnya, berarti kita tarik garis dari pangkal Z2 ke ujung Z1. Kita dapatkan Z2 min Z1. Ada di mana kira-kira koordinatnya? Berarti ada di ujung dari min Z1 tadi, yaitu apa? Di sini kita baca 5, min 6. Atau bisa kita tuliskan Z2 min Z1 sama dengan 5 min 6I. Oke, bisa dicek pekerjaannya masing-masing. Kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3, buktikan sifat komutatif operasi perkalian atas bilangan kompleks. Sebagian besar dari kalian sudah benar memberikan, cuma ada beberapa keterangan yang memang harus kalian lengkapi di situ. Tetapi saya di sini agak berbeda, saya langsung menggunakan apa yang sudah kita pelajari yang meliputi definisi dari perkalian bilangan kompleks supaya lebih sederhana saja. Oke. Dari sini berarti informasi apa yang kita dapatkan? Kita punya apa di sini? Kita punya di situ kan kita harus membuktikan sifat komutatif operasi perkalian. Maka di sini kita bisa memisalkan. Diketahui misal Z1 yaitu A1 plus B1I dan Z2 sama dengan A2 plus B2I. Maka yang ditanyakan adalah karena buktikan sifat komutatif terhadap perkalian, operasi perkalian, maka kita harus membuktikan Z1 kali Z2 sama dengan Z2 kali Z1. Bagaimana menyelesaikannya? Ingat, kalau menyelesaikan pembuktian seperti ini, jangan berjalan 2 ruas. Jadi salah satu ruas harus berhenti. Yang ruas lain yang harus kita buktikan. Jadi Z1 kali Z2 di sini, maka sesuai dengan permisalan, kita bisa sama dengan kita ganti ya, A1 plus B1I dikali A2 plus B2I. Ingat, setiap pembuktian harus disertai dengan keterangan yang digunakan. Ini adalah permisalan. Kemudian, di sini kita tahu definisi perkalian bilangan kompleks itu adalah A1 kali A2 min B1 kali B2 ditambah A1 B2 plus B1 A2I.
kita bisa langsung memakai apa? Memakai definisi perkalian bilangan kompleks. Jadi simple. Dari situ kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita bisa membalik di sini. Kita tahu bilangan real itu komutatif terhadap perkalian. Karena di sini untuk bilangan kompleks dia koefisiennya baik koefisien real dan koefisien imajinernya itu adalah terdiri dari bilangan real, maka dia pasti bersifat komutatif terhadap perkalian pula. Maka di sini A1 kali A2 bisa kita ganti A2 kali A1. Min B1 kali B2 bisa kita balik juga B2 kali B1. Begitu pula dengan yang A1 kali B2, B1 kali A2 kita balik menjadi B2 kali A1 dan A2 kali B1. Ini adalah sifat apa yang kita gunakan? Sifat komutatif perkalian bilangan real. Berikutnya ada yang bisa kita lakukan lagi, yaitu kita membalik di sini A2 B1 dengan B2 A1 bisa kita balik. Apa? Karena perkalian ini seharusnya ada juga satu sifat ya. Karena perkalian antar bilangan real itu bersifat tertutup. Jadi kalau bilangan real kita kalikan dengan bilangan real pasti bersifat tertutup. Artinya ini satu kesatuan dia adalah bilangan real. Ini juga satu kesatuan bilangan real. Oleh karena itu saat kita balik penjumlahannya pun bersifat komutatif. Seperti itu. Baru kemudian dari sini kita bisa mengembalikan ke definisi dari perkalian lagi. Jadi kalau ada A2 kali A1 min B2 kali B1 ditambah A2 kali B1 plus B2 kali A1I bisa kita jadikan A2 plus B2I kali A1 plus B1. Ini adalah definisi perkalian bilangan kompleks. Dan ini kita kembalikan lagi A2 plus B2I itu berdasarkan permisalan adalah Z2. A1 plus B1I berdasarkan permisalan adalah Z1. Oke, seperti ini. Jadi ini terbukti komutatif terhadap perkalian. Oke. Saya rasa sangat sangat bisa kita pahami. Untuk nomor 4 ini soalnya tentukan modulus atas bilangan kompleks Z sama dengan 12 plus 5I dan jelaskan maksud dari modulus tersebut. Dari sini kita punya informasi apa? Kita punya bilangan kompleks yaitu Z sama dengan 12 plus 5I. Kemudian yang ditanyakan adalah modulus dari Z dan maksudnya. Kenapa saya di sini tanyakan maksudnya juga? Biar kalian tetap paham apa sih maksud dari modulus tersebut. Jadi dari sini modulus dari Z itu bisa kita cari dengan nilai mutlak. Nilai mutlak Z ingat kemarin. Nilai mutlak Z sama dengan akar dari koefisien bilangan real kita kuadratkan ditambah koefisien bagian imajiner kita kuadratkan. Nah, di sini saya sudah memberikan soal yang kalian kalau mengakarkan nantinya bisa mudah. Jadi 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. 144 tambah 25 169. Kita akarkan sama dengan 13. Maksud dari modulus di sini adalah panjang representasi vektor dari suatu bilangan kompleks. Jadi dalam kasus ini panjang vektor Z adalah 13 satuan. Seperti itu. Jadi apa maksudnya ya? Berarti di sini kalau Z ini bilangan kompleks, kalau kita gambarkan dalam bentuk vektor, dia itu vektor yang panjangnya adalah 13 satuan. Ada yang sampai menggambarkan, itu bagus sekali. Karena di sini saya tidak sampai menggambarkan, it's okay, tak masalah. Kalau kalian sampai menggambarkan berarti kalian sudah sangat bagus sekali. Oke. Itu nomor 4. Sangat simple. Yang nomor 5, terakhir. Buktikan bahwa untuk setiap Z berlaku RZ. RZ di sini berarti koefisien bagian realnya yaitu setengah kali Z plus di sini sekawan dari Z. Kemudian untuk yang koefisien bagian imajinernya Z sama dengan 1/2I Z min sekawan dari Z. Maka di sini untuk identifikasinya yang diketahui bilangan kompleks Z, yang ditanyakan adalah pembuktiannya. Nah, di sini untuk yang pertama kita misalkan Z itu A plus BI, maka RZ sama dengan A. Akan dibuktikan bahwa RZ sama dengan setengah kali Z plus
Z bar atau sekawan dari Z ini sebagai berikut. Jadi di sini setengah kali Z plus Z bar, ini yang diketahui. Kemudian karena permisalan kita bisa membuat A plus BI plus A min BI permisalan. Kemudian definisi penjumlahan bilangan kompleks berarti yang dia bagian real dengan bagian real kita jumlahkan, yang bagian imajiner dengan imajiner. Di situ kita dapatkan di sini karena B min B 0, maka di sini tinggal A plus A yaitu 2A. Setengah kali 2A yaitu A. Di sini kita tahu bahwa RZ itu A. Karena apa? Di sini koefisien bagian real yaitu di sini adalah A, sehingga jelas dia terbukti. Atau mungkin ada cara lain, di situ ada yang di sini RZ sama dengan A, berarti di sini A-nya kita ganti RZ. Kemudian setengah kali 2 RZ berarti sama dengan RZ. It's okay, sama saja. Seperti itu. Mungkin yang agak bukan salah ya, agak kurang tepat kalau dua ini dijalankan, ini juga berjalan. Jadi akan lebih tepat kalau salah satu saja, seperti itu ya. Kemudian untuk yang bagian di sini, untuk yang kita cari adalah koefisien imajinernya, sama saja. Kita misalkan Z sama dengan A plus BI, maka IZ-nya sama dengan B. Akan kita buktikan IZ sama dengan 1/2I kali Z min Z bar sebagai berikut. Ini sama diketahui, kemudian permisalannya ini kurang ya, 1 kurung. Kemudian di sini definisi penjumlahan bilangan kompleks karena A min A0, B plus B itu sama dengan 2B, berarti ini 2BI. Ini tinggal kita kalikan sama dengan B. Atau mungkin ada yang tadi seperti tadi, ini langsung di substitusikan ya, B sama dengan IZ, berarti di sini 2IZI, seperti itu. Karena 2IZI per 2I sama dengan IZ. It's okay, sama saja. Oke, saya rasa itu cukup. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar pada video ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.